Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah pungli yang mungkin muncul saat mengurus dokumen bagi korban-korban yang terdampak bencana. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, pemerintah tegaskan tak ada pungli dalam pengurusan dokumen bagi korban bencana. Namun potensi pungli kerap mengintai warga yang berada di titik paling rentan. Tuh ya, kasihan tuh ya, udah kena bencana, rumahnya mungkin ada yang hanyut, ada yang rusak gitu, dokumen-dokumen penting itu juga mungkin hilang gitu. Jadi untuk mengurus sesuatu itu pasti harus ke pemerintah. Kalau misalnya mereka udah kesulitan, sudah terpuruk gitu, dikasih pungli lagi, itu kan jadi sesuatu yang memberatkan bukannya memudahkan. Ini harus dicegah lah, jangan sampai kita menyulitkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya. Aduh, kasihan. Nah, bencana sampai Istana hancur mengeluarkan rumahnya. peringatan keras agar tidak ada tangan kotor pungli memanfaatkan situasi mengeruk piti dari derita korban bencana. Kekhawatiran pemerintah itu menyusul kemungkinan hadirnya oknum dalam pengurusan berbagai dokumen pribadi, mulai dari kartu identitas diri hingga surat berharga yang hilang terbawa banjir dan longsor. Apa yang memantik istana mewanti-wanti jangan ada pungli? Celah apa yang bisa dimainkan para oknum menari di atas derita? Pelayanan tersebut memicu celah mungkin di antara yang ingin dilayani butuh cepat, butuh ada mulus gitu, hak istimewa, butuh ABCD gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan celah-celah negosiasi atau celah berpotensi untuk saling berpeluang berkorupsi gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya peluang-peluang yang tentu harus diawasi secara akuntabilitas. Nah, transparansi yang dalam konteks ini juga perlu dilakukan untuk mencegah celah itu, karena ya hal tersebut tidak akan terjadi kalau masing-masing punya komitmen kuat. Artinya integritas dari masing-masing pelayan publik maupun publiknya itu sama-sama punya komitmen untuk membangun kejujuran gitu ya. Nah, ini yang berat kadang-kadang karena ya tadi di kita budaya-budaya tersebut masih banyak muncul apabila ada peluang tindakan-tindakan tersebut bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi kayak orang tuh nyari kesempatan gitu kan. Orang tuh yang butuh dokumen cepat ataupun ngurus identitas itu mungkin diperas gitu. Jadi ya untuk membayar gitu kan. Padahal kan itu kan gratis. Emang udah kerjanya pemerintah atau yang ngurus administrasi gitu ya, untuk melayani masyarakat gitu. Tapi bukannya melayani, mereka harus dibayar dulu biar proses cepat gitu. Misalnya yang awalnya seminggu mau 1 hari dibayar lebih gitu. Nah, ini kan menyusahkan para masyarakat yang butuhkan. Mereka udah kehilangan rumah, mereka kehilangan harta benda, harus membayar sesuatu yang harusnya gratis. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Ya udah kesulitan, ditambah sulit lagi dengan masalah administrasi seperti ini lagi gitu. Jadi ada oknum-oknum yang bermain kalau misalnya tidak diawasi dengan baik ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya tegas menyampaikan pengurusan dokumen kependudukan warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera wajib gratis. Menurut Prasetyo, tak boleh ada pungutan, apalagi permainan culas. Bapak Presiden tadi juga sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya, tetapi juga kami mohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi.
Gitu ya. Jadi padahal kan namanya dokumen-dokumen ini kan dokumen yang resmi, dokumen yang penting yang bisa digunakan untuk mempertahankan misalnya properti, ada yang tanah, ada yang untuk mempertahankan identitas kayak mungkin ada akte gitu kan, terus sama KTP mungkin dan sebagainya lah, yang KK mungkin yang dokumen-dokumen yang penting. Itu kan akan mempermudah masyarakat ketika ingin misalnya sekolah, ada yang mungkin mendapatkan pengobatan dan sebagainya. Nah, ada yang mungkin untuk kerja juga. Itu kan sangat penting dokumen-dokumen tersebut. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengurus gitu kan, mereka kan kesulitan ke depannya. Misalnya untuk akte rumahnya dokumennya nggak ada, untuk KTP-nya nggak bisa diurus dan sebagainya. Orang jadi males juga kan untuk mengurus hal-hal tersebut ketika dipersulit gitu. Jadi seharusnya pemerintah ini mempermudah gitu. Jadi orang kalau nyari mau buat KTP, SIM dan sebagainya itu prosedurnya bisa gitu ya, nggak harus menggunakan uang gitu kan. Jadi itu yang mungkin harus dievaluasi bagaimana pengawasannya, dan kalau misalnya ada yang ketahuan itu hukumannya harus cukup berat sehingga tidak ada orang yang sewenang-wenang melakukan hal seperti ini ya. Peringatan ini tentu bukan tanpa alasan. Dalam setiap bencana ada pola berulang. Warga kehilangan segalanya, sementara birokrasi justru kerap menjadi beban baru. Itu ya, Pengurusan mengambil dokumen keuntungan. pasca bencana pun kerap menjadi ladang empuk penyelewengan. Dalam urusan administrasi kependudukan supaya tidak melalui calo ataupun orang-orang yang menawarkan jasa, karena kayak calo-calo ini gitu. sangat-sangat merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Dianjurkan dari pemerintah supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus dalam arti pemungutan, dan ini sudah kita tempa anggota kita supaya tidak melakukan hal ini, itu supaya cepat selesai dan mereka jauh-jauh datang kemari, janganlah dibebani lagi dengan hal-hal yang lain. Kita upayakan supaya begitu dia sampai lengkap berkas, kemudian kita proses, kita usahakan secepat mungkin selesai. Saya urus KK, tapi mengenai SK saya hari ini juga saya mau melapor sama orang BKB. Lama, cepat? Lancar, cepat, tanpa 1 menit langsung siap. Apakah saat mengurus dokumen ini ada permintaan di luar ketentuan kayak gitu? Tidak ada, hanya bawa kakak saja yang kena banjir itu sudah dilayani, dikasih formulir, langsung disuruh ke operator, selesai. Artinya memang tidak ada pungli ya di sini? Tidak ada pungli, sama sekali tidak ada pungli. Gratis ya? Gratis, hanya ucapan terima kasih pemerintah daerah. Bagus Memang kayak gitu. dokumen kependudukan tak sekadar identitas. Dokumen ini menjadi syarat mengakses berbagai bantuan sosial, layanan kesehatan hingga pendidikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah membentuk 9 tim Dukcapil yang disebar guna mempercepat administrasi kependudukan. Itu hanya tiga Dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Ya, kalau yang daerah lain di Tapanuli, kami bilang Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit, tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak. Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen, dan ini semua tidak bayar. Mulai dari kartu keluarga, KTP elektronik, ada juga akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain sebagaimana di dalam dokumen penting daftar. lah. Diakui butuh waktu bagi korban memperbaiki dokumen identitas diri, sebab prioritas kini adalah bertahan hidup di tengah bencana. Tapi dokumen merupakan kebutuhan penting. Lantas, mampukah pemerintah menutup celah pungli? Ya, jadi kayak ya bertahan hidup itulah yang tadi tujuan utamanya. Tapi apakah dengan bertahan hidup saja itu cukup? Tapi kan nanti ke depannya itu bagaimana? Jadi masa depannya ini yang harus
pikirkan juga, karena dokumen-dokumen ini tuh bakal berpengaruh ke masa depan mereka. Misalnya tadi disebutin kayak misalnya masalah pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, itu pasti membutuhkan dokumen-dokumen tadi. Gitu. Kalau misalnya mereka nggak mampu mengurus hal tersebut, mereka akan kesulitan di masa yang akan datang. Misalnya mau beli rumah itu nggak ada data pentingnya, sehingga nggak bisa beli rumah. Yang mau dapat kesehatan mungkin BPJS itu juga nggak bisa gara-gara nggak ada dokumen yang pentingnya. Jadi harus diurus ya. Kalau misalnya ada yang misalnya belum mengurus ya harus dipercepat prosesnya, jangan sampai telat ataupun lupa gitu. Karena ketika kalian butuh itu akan sangat membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan, tadi ya bantuan sosial dan sebagainya. Peran pemerintah itu mencoba untuk melakukan pencegahan dengan sistem pengawasan berlapis ya, dari A sampai Z, di mana masing-masing layer itu sudah dibentuk sistem dengan digital sehingga mengurangi komunikasi antar orang dengan orang kan itu. Nah, kalau kita gunakan teknologi digital, nah tentu komunikasi orang dengan orang ini kan akan minim gitu ya. Nah, dengan demikian kepengurusan dokumen-dokumen tadi tidak memiliki peluang lagi ya untuk melakukan bernegosiasi dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dengan kemajuan teknologi itu bisa mengurangi atau meminimalisir adanya pungli-pungli ini, karena kan datanya cepat tuh. Misalnya pakai internet, pakai komputer, itu dimasukin datanya langsung masuk ke pusat, nanti langsung bisa diakomodasi. Gitu, nggak zaman dulu kan kayak masih harus nulis-nulis, terus masih ngurus-ngurus dan sebagainya. Jadi banyak peluang di zaman dulu tuh karena belum otomatis ya, belum canggih gitu. Kalau yang canggih kan nulis, masukin data, selesai, kirim ke pusat, datanya masuk, oh ini bisa bener nih datanya, terus nanti diproses dan selesai. Jadi mungkin di bawah 10 menit selesai lah masalah-masalah dokumen ini. Nggak kayak zaman dulu yang harus nulis satu-satu, mungkin harus dicek benar atau tidak, legal atau tidak, dan sebagainya. Jadi dengan kemajuan teknologi juga bisa mengurangi potensi adanya pungli. Ya tapi tetap ada aja gitu ya, kalau ada orang yang ingin memanfaatkan peluang tadi. Ya orang yang nakal, orang yang usil, ataupun orang yang ingin mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Ya. Masih ada. Arahan Presiden jelas, korban bencana tak boleh dipungut biaya apapun dan tak boleh menjadi korban baru dari praktik birokrasi menyimpang di daerah. Pengawasan dan komitmen setiap pihak kuncinya agar pemulihan dokumen benar-benar menjadi jalan keluar, bukan pintu masuk masalah baru. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari masalah bencana ini. Ternyata kalau misalnya nggak diawasi dengan baik, nggak ada ketegasan, itu muncul orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi. Ya jadi kayak ngambil peluang nih, orang lagi sulit, pengen butuh cepet gitu, jadi mungkin harus bayar gitu. Nah inilah yang harus kita basmi, pungli-pungli yang menyusahkan korban-korban bencana ini. Kita harus memudahkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bukan malah menyulitkannya dengan tadi ya, dengan menambah biaya. Mereka udah banyak kehilangan, maka kita harus bekerja keras untuk setidaknya mempermudah hidup mereka yang kesulitan. Ya semoga ya pungli-pungli itu bisa dibasmi sehingga birokrasi kita tuh bisa berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi, dan tidak terkendala oleh oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.